Bab 50 Hatiku tersentuh lagi. Tuan Zhao, mengapa Anda berlari keluar? Jauh dari sana, pelayan Yamen mengenali Zhao Ping dan bertanya sambil tersenyum masam. Apa maksudmu? Zhao Ping berjalan beberapa langkah lagi dan mendekat sebelum bertanya, apakah kamu ingin menutup desa? Pelayan Yamen berkata, Hakim daerah telah mengatakan bahwa kami tidak akan membiarkan mereka berkeliaran sampai wabah benar-benar hilang sebelum melepaskan kembali mereka. Apakah kamu tidak takut menimbulkan kepanikan? Zhao Ping mengerutkan kening. Sarannya adalah untuk meningkatkan publisitas dan membuat orang secara sadar bersembunyi di rumah dan tidak keluar. Alhasil, Huang Fengnian langsung meminta pejabat pemerintah untuk menyegel desa tersebut. Panen masih berlangsung, siapa yang mau sembunyi di rumah dan tidak keluar? Apa jadinya jika terjadi kerusuhan? Namun, petugas Yamen tidak menganggapnya serius, para prajurit akan segera datang. Siapapun yang berani membangkang akan dibunuh di tempat. Bunuh beberapa warga yang bandel, dan tidak akan ada yang berani melanggar perintah lagi. Waduh! Zhao Ping terdiam beberapa saat. Namun setelah dipikir-pikir, penindasan yang kuat tampaknya merupakan metode yang paling efektif saat ini. Jika itu benar-benar flu, maka itu benar-benar akan jadi wabah. Jika itu menyebar, bukan hanya sedikit orang yang akan tewas. Sebaliknya, seluruh desa akan dibakar hingga mati. Zhao Ping tidak ingin terlibat dengan mereka, jadi dia mengabaikannya begitu saja. Mereka yang semula tidak mendengarkan nasihat justru tidak berani buru-buru memanen hasil panen setelah mendengar teriakan para pelayan Yamen, dan langsung bergegas pulang. Saat melewati petugas pemerintahan, mau tak mau para warga bertanya mengapa desa ditutup. Para pejabat juga mengatakan yang sebenarnya. Apa? Itu ide Zhao Ping. Penduduk desa kembali mengalihkan perhatian mereka ke Zhao Ping. Menggertakkan giginya karena kebencian. Zhao Ping, apa maksudmu melakukan ini? Apakah kamu harus memaksa kami meminum sup obat yang kamu buat? Katakan padaku, kamu jelas bukan petugas medis, kenapa kamu harus melangkah seberani itu? Kami telah berjuang keras selama ini di ladang. Sekarang kami bahkan tidak bisa pergi ke ladang untuk memanen tanaman. Jika kami tidak dapat membayar pajak, kami semua akan diseret ke kamp tentara. Apakah Anda meremehkan kami, dan berencana membunuh kami semua? Satu demi satu, mereka mengkritik Zhao Ping. Beberapa orang bahkan ingin melangkah maju untuk memberi pelajaran pada Zhao Ping. Berkat kedatangan Li Hu dan Yunman, serta pejabat pemerintah, semua orang dapat dihentikan. Petugas Yamen melangkah maju, memelototi penduduk desa dan berteriak, wabah ini tidak hanya terjadi di desa Anda. Ratusan penduduk desa di desa Qianmen dan desa Gaolou telah tertular flu. Tuan Zhao memperkirakannya sebelumnya dan memberitahu hakim daerah, jadi dia melakukan tindakan pencegahan. Jika tidak, ketika terjadi infeksi yang meluas, Anda akan dibakar hidup-hidup bersama seluruh desa. Dia adalah penolongmu yang sebenarnya. Bukan saja kamu tidak berterima kasih padanya, kamu justru ingin mencelakai Tuan Zhao. Kamu benar-benar tidak punya hati nurani sama sekali. Setelah mengatakan ini, semua orang tersipu malu. Mereka hanya ingin memanen pangan, dan mereka bukanlah orang sembrono yang tidak tahu apa-apa. Dalam 2 hari terakhir, beberapa orang merasa tidak nyaman. Setelah mengetahui bahwa ramuan yang disediakan oleh Zhao Ping gratis, mereka semua berdatangan untuk meminumnya. Benar saja, setelah meminumnya, membuat banyak berkeringat. Kemudian mereka merasa penuh energi dan memiliki lebih banyak energi untuk bekerja. Saat ini, mereka tidak dapat menerima kenyataan bahwa desa tersebut ditutup. Lagi pula, setengah dari hasil panen di ladang belum diambil, jadi mereka melampiaskan keluhannya kepada Zhao Ping. Saya dapat bersaksi kepada Nak Zhao bahwa ramuan yang dia buat sangat efektif.
Bibi keempat juga berdiri, saya terkena flu beberapa waktu yang lalu. Saya menggigil di sekujur tubuh dan batuk. Nak Zhao lah yang memberi saya obat dan saya menjadi lebih baik. Dia benar-benar bisa menyembuhkan wabah itu. Jadi kita semua harus mengikuti nasihatnya dan tetap di rumah dan tidak keluar rumah. Mudah untuk mengatakan, apa yang harus kita lakukan jika panenan di ladang masih banyak. Beberapa orang tidak berani berbicara lantang, sehingga hanya bisa berbisik, kalau tidak bisa memanennya, bagaimana kami bisa membayar pajak? Musim dingin akan segera tiba. Bagaimana kita bisa bertahan di musim dingin tanpa makanan? Apakah kamu akan mati kelaparan hidup-hidup? Betul. Gabuh yang kita panen baru setengahnya, dan semuanya menumpuk di rumah. Tidak ada cara untuk mengeringkannya. Sudah kehujanan, jadi mudah berkecambah. Kalau pemerintah tidak mau peduli, bagaimana kita bisa bertahan hidup? Ini sama saja memaksa orang mati. Saat berbicara, beberapa orang justru menangis. Lalu, seperti apa wabah penyakit menular itu, sebagian besar orang mulai menangis. Menangis, terisak, semua orang menangis. Zhao Ping juga menjadi terpukul. Pada zaman dahulu, menjadi warga negara biasa sangatlah sulit. Di zaman modern, Tiongkok masih menjadi negara terbaik. Di bawah kepemimpinan partai, masyarakat tidak hanya memiliki cukup makanan dan pakaian, tetapi anak-anak mereka juga dapat bersekolah secara gratis. Mereka juga dapat bepergian, menonton film, dan bekerja saat musim gugur berlangsung. Hati Zhao Ping tersentuh. Saat pertama kali melakukan perjalanan melintasi waktu, dia hanya ingin menjadi orang kaya dan bahagia serta menjalani hidup bahagia. Setelah melihat kekejaman situasi saat ini dan menebak identitas Liu Mengru, dia merasakan krisis. Jadi dia merekrut Xia Kuan dan yang lainnya untuk mengembangkan kekuatannya, berharap memenuhi syarat untuk berdiri di depan ayah mertuanya dan berbicara kepadanya secara setara. Namun kini, konsep Zhao Ping telah berubah lagi. Dia ingin membantu orang-orang ini. Jika Anda tidak dapat mengubah situasi seluruh dinasti Dawei, mulailah dari desa Siping dan desa Xia. Paling tidak, mereka harus diberi makan dan pakaian sehingga mereka tidak perlu lagi khawatir akan penghidupan mereka. Ciptakan desa sejahtera yang berbeda. Dengan mengingat tujuannya, Zhao Ping berdiri dan berkata dengan keras, "Semuanya, diamlah sejenak dan dengarkan apa yang saya katakan." Zhao Ping adalah pahlawan yang melawan harimau, dan muridnya Yunman adalah kepala desa-desa Siping. Dia masih memiliki gengsi di desa Siping. Jadi semua orang segera tenang. Zhao Ping kemudian melanjutkan, alasan mengapa Anda tidak mau mentaati perintah menutup desa mungkin adalah untuk mengambil makanan, bukan? Tapi gabahnya sudah beberapa hari terendam air hujan. Kalaupun tetap dipanen, tetap saja dengan adanya hujan, tidak ada tempat untuk menjemurnya. Kemudian bertunas atau bahkan berjamur. Pemerintah tidak akan menginginkannya. Itu jadi tidak masuk akal harus terburu-buru memanennya. Begini saja, jika kalian semua menjual semua gabuh yang bertunas kepadaku, harganya tetap 600 koin per karung. Kalian bisa menyimpan yang belum bertunas untuk memakannya sendiri, agar kalian bisa membayar pajak. Semua diam, hening. Setelah Zhao Ping selesai berbicara, seluruh kerumunan terdiam. Bahkan dapat mendengar suara jarum jatuh. Orang pertama yang memecah suasana adalah Xia Kuan. Dia meraih lengan Zhao Ping dan berbisik, "Saudara Ping, apakah kamu gila? Gabuh yang bertunas bisa digunakan untuk apa? Saya membelinya dan membuangnya. Selain itu, kali ini hujan turun di seluruh kabupaten Yunnan, dan gabuh hampir semua orang pasti bertunas. Bahkan jika kamu tetap ingin melakukannya, apakah kamu punya uang sebanyak itu? Xia Kuan, kamu bukan dari desa kami, jadi jangan ikut campur dalam urusan desa kami." Seseorang bereaksi,
khawatir Zhao Ping akan terbujuk, dan segera mulai memarahi Xia Kuan. Yang lain juga setuju dan ingin mengusir Xia Kuan. Jangan terlalu bersemangat, jangan ribut, tolong diam. Zhao Ping buru-buru melangkah maju untuk menjelaskannya, saya sudah membuat keputusan. Bujukan Kuanzi tidak ada gunanya. Kalian bisa kembali sekarang. Saat cuaca cerah, kalian bisa membawa biji-bijian yang bertunas itu ke rumahku dan aku akan memberimu sejumlah uang. Oke, Nak Zhao itu benar-benar perbuatan yang sangat baik. Puji penduduk desa. Tidak, ketika Nak Zhao lahir, saya melihat sebuah bintang jatuh dari langit. Saat itu, saya mengatakan bahwa dia adalah bintang Wenku yang turun ke bumi. Itu benar. Wen Kuxing adalah sarjana nomor 1 di Tiongkok. Bagaimana Nak Zhao ini bisa pandai belajar? Kamu tidak mungkin salah, kan? Mengapa kamu begitu peduli? Ketahuilah bahwa dia bukan manusia biasa. Ya, saya setuju dengan ini. Penduduk desa memuji Zhao Ping dengan keras dan kemudian pergi sambil tersenyum. Dengan teratasinya masalah pangan, mereka tidak lagi khawatir dikurung di rumah, melainkan menikmati tidur di tempat tidur. Mungkin mereka bisa punya bayi lagi. Menunggu 10 atau 8 tahun lagi, mungkin itu akan menjadi angkatan kerja baru. Petugas Yamen memandang Zhao Ping dengan penuh rasa terima kasih dan berlari ke desa lain untuk mempromosikan gagasan tersebut tanpa henti. Zhao Ping membawa orang pulang. Tetapi setelah berjalan beberapa langkah, dia menemukan bahwa Xia Kuan masih berdiri di sana tanpa bergerak. Wajahnya sangat gelap, dan dia jelas masih marah. Zhao Ping juga tidak memandangnya dengan baik, dan berteriak dengan dingin, Xia Kuan, apakah aku masternya atau kamu masternya? Apakah kata-kataku tidak berpengaruh? Saat itulah Xia Kuan kembali sadar. Dia masih menjadi budak Zhao Ping. Jika dia benar-benar membuat marah Zhao Ping dan mengkhianatinya, saya khawatir dia bahkan tidak punya tempat untuk menangis. Namun dia masih memiliki keberanian untuk mengatakan, Saudara Ping, bukan karena saya tidak mendengarkan Anda, sebenarnya Anda. Sebelum dia selesai berbicara, Zhao Ping mengeluarkan segenggam uang kertas dari tangannya. Lihat apa ini. Uang kertas. Xia Kuan juga orang yang berpengetahuan luas. Ketika dia melihat uang kertas 1000 tael, ada 10 atau 20 lembar, matanya hampir keluar dari kepalanya. Saudara Ping, dari mana kamu mendapatkan begitu banyak uang? Jangan tanya apa yang tidak seharusnya kamu tanyakan. Zhao Ping berkata dengan dingin, sebagai penjaga, misi Anda adalah melindungi keselamatan saya dan mematuhi perintah saya. Adapun hal lainnya, jika aku ingin kamu mengetahuinya maka aku akan memberitahumu. Jika aku tidak ingin kamu mengetahuinya, tutup mulutmu saja. Ya, Xia Kuan juga menjadi serius dan yakin. Zhao Ping mengangguk diam-diam, sangat puas dengan kalimatnya. Kini, setelah memulai karirnya, Xia Kuan berani melanggar perintahnya dan bahkan merajuk. Ini akan sangat fatal jika ditempatkan di medan perang. Zhao Ping tidak ingin ini terjadi. Selain itu, dia mengeluarkan uang kertas untuk menguji Xia Kuan dan yang lainnya untuk melihat apakah mereka akan membunuhnya demi uang tersebut. Setelah membawanya pulang, Zhao Ping bersembunyi di dalam rumah dan mulai beraktivitas.